إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله على كل حال والحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتضاعف الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ikhwatal iman, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di hari yang ke-6 di bulan Sya'ban. Demikian cepat sekali hari-hari ini berjalan sehingga tidak terasa Ramadan semakin hari semakin dekat, sehingga tadi disampaikan Ramadan kira-kira kurang 24 hari karena yang 6 hari sudah berjalan hari ini. Tentu kita mengharap ridha Allah selalu dan mengharap rahmatnya dan ampunannya, karena sebagai contoh yang diberikan Rasulullah SAW, memang Nabi yadhkurullaha ta'ala fi kulli waqtin wa kulli hinin. Yang pertama, Nabi itu selalu full zikir hidupnya. Tentu dengan makna zikir yang luas. Maknanya agenda kehidupannya selalu diarahkan untuk menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kalau Rasulullah sedang sholat, sholatnya sangat mantap sekali. Mantap sekali. Bahkan sholat menjadi muara dalam segala kesulitan. Karena Rasulullah SAW idza hazzabahu syai' dhahaba ila sholat. Nabi itu kalau sedang menghadapi suatu kesulitan hidup yang dipikirkan, baik urusan apa saja, itu Nabi larinya kepada sholat. Karena sholat merupakan wala dzikrullahi akbar. Kemudian sebagai umat Rasulullah SAW, kita ini dimuliakan oleh Allah dengan banyaknya munasabah, waktu-waktu yang barokah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita selaku umat Rasulullah SAW dengan al-awqat al-mubarakah, as-sa'at al-mustajabah. Ada saat-saat mustajabah namanya sepertiga malam. Itu luar biasa itu. Kalau kita mau menangkap itu, memperhatikan itu, karena Allah yatajalla, Allah turun, Allah yanzil di dunia. Pada masa-masa saat mustajabah yang namanya hari Jum'ah, yang kita perlu menjadikan hari Jum'ah itu hari istimewa untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Yang Rasulullah katakan, dari sholat ke sholat, dari Jum'ah ke Jum'ah, dari umroh ke umroh, adalah kafaratun lima bainahuma. Mengapa harus ada kafaroh? Karena dosa ini tak terhitung banyaknya. Dunubi mislu a'dadir rimali wa dzambi zaidun kaifa ihtimali. Syairnya Abu Nuwas itu. Dunubi mislu a'dadir rimali. Dosa-dosaku ini ibaratnya kayak pasir-pasir di lautan, banyak banget, susah dihitung. Sehingga amal yang kita kerjakan sebenarnya tidak nututi, tidak ngamputi, tidak bisa diandalkan untuk bisa mengantarkan ke surga kalau tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat dan ampunan Allah itu lebih luas ketimbang dosane wong sak jagat arat-arat ini. Kumpulin semua dosa selangit, kalau ditimbang dengan rahmat Allah gak ada apa-apanya dosa ini. Ini bukan dalam rangka meremehkan dosa, bukan. Dalam rangka bahwa manusia itu mahdud, manusia terbatas, manusia itu makhluk yang banyak lupanya, banyak kesalahannya. Maka jangan sampai kita sombong di hadapan Allah. Jangan merasa gurur, terperdaya diri, tidak. Kullama zada ilmuna zada taqwana. Semakin bertambah ilmu ente, ilmu kita ini harus semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita yang menata diri, terus siapa lagi? Karena itu tadi Pak Agung ingatkan dengan singkat bahwa
Kita yang sekarang diberi amanah oleh Allah di sisi kita berada di Amil, dan saya juga terlibat sebagai Dewan Syariah, berarti lembaga yang kita kelola ini lembaga amal. Lembaga amal yang ngurusi uang masuk, uang keluar. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Amanah kita adalah mengelola, merayu, memotivasi, memanage orang-orang yang punya kemampuan sembarang, terutama kemampuan yang tentu yang barangnya halal, yang mereka disebut aghnia atau musirin. Itu adalah kesempatan mulia di bulan Ramadan ini untuk disentuh. Karena kalau kita melihat dari apa yang saya tulis singkat itu, sebenarnya Ramadan itu saat mau datang sangat dirindukan. Orang yang punya iman pasti rindu. Dia menanti. Dia ingin ketemu. Ibarat tamu-tamu yang mulia sekali. Tamu yang membawa berkah dan kebaikan. Saat datangnya, kita rangkul, kita sambut dengan hangat. Kita hidupkan maksudnya. Jadi ada istiqbal Ramadan, istiqbalun harun. Menyambutnya dengan suasana hangat. Har itu aslinya panas, tapi kalau diartikan panas tidak enak ya. Menyambut dengan hangat. Terus ketika betul-betul sudah masuk Ramadan, ihya'uhu. Mengoptimalkan dan memberikan kehidupan kita dan umat ini di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Segera masuk dalam puasanya betul-betul berkualitas. Puasa kualitas itu tandanya kalau sahur sungguh-sungguh. Bukan. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi jangan nggak sahur ini penting. Terus ada niat yang ikhlas karena Allah. Terus puasanya tidak hanya sekedar puasa diri makan minum atau berhubungan sama istri, tapi juga puasa yang dibarengi dengan puasa batin. Aslinya ridho, hatinya senang gitu. Kalau Imam Ghazali ada 3 klaster ya, ada 3 tingkatan puasa itu. Puasanya orang umum, ada puasa khusus, ada khususul khusus. Ya ini kita berupaya karena ini sifatnya abstrak, majhul, tapi terasa dalam diri kita insya Allah. Terus kalau buka yang nyunnah yang baik. Puasanya kita diwajibkan puasa, malamnya sangat ditekankan dan dimuliakan dengan qiyamul Ramadan yaitu tarawih. Kemudian di bulan ini ada malam Lailatul Qadar, yaitu tidak sembarangan dikasih oleh Allah. Kemudian ada disebut dengan syahrus sabr, yang menonjol di bulan Ramadan itu adalah sabarnya. Jadi mendapatkan latihan mental, tahan uji, tahan banting, tapi untuk meraih kemuliaan Allah, ridha Allah itu apapun ditempuh. Jangan goyang ketika melihat orang minum degan. Jangan goyang ketika melihat, aku tak musafir aja agar aku bisa macam apa ini, nggak boleh. Kok mereka yasa itu? Puasa sudah. Jadi wong mati wis karena poso karena Allah apa? Dengan ibadah orang tidak akan gila. Dengan ibadah orang tidak akan terpapar. Dengan ibadah orang tidak akan mengalami masalah. Sekarang kalau di TV tidak masalah vaksin dalam keadaan puasa itu karena promosi vaksin ya. Berbeda ya gitu. Tapi itu mungkin pembahasan fikih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, pro kontra biasa begitu. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasabru jazaa'uhul jannah, dan sabar itu pembalasannya surga. Wa huwa syahru, istilahnya syahrul muasa kata Rasulullah. Ramadan itu bulan solidaritas. Ya, ini yang perlu kita angkat sebagai program-program apa yang bisa memberdayakan, bisa membantu, bisa mengoptimalkan. Kita ini, lembaga kita perlu menata, memanage. Karena orang tertarik
untuk bersedekah, berzakat, berinfak itu karena ada program. Nah, masing-masing ditajamkan programnya dan inovatif. Tidak monoton, ada sembako, ada apa lagi, ada macam-macam ya. Seperti itu, insya Allah. Ada anak yatim, pertemuan anak yatim, ada buka bersama, ada ini ada program. Itu dalam rangka untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan solidaritas, sehingga dari yang karena lembaga kita ini lembaga sudah nasional bahkan nanti akan internasional, maka hubungannya luas ini. Yo menerima, yo membagi, yo menerima dari dalam negeri juga luar negeri kalau perlu. Jadi mohon maaf, dompet Quran harus punya bank proposal misalkan. Bank ini jadi mengkomunikasikan lembaga ini kepada lembaga-lembaga besar di luar negeri. Turki, ke Madinah, ke Mekah, ke Riyadh, ke ini. Ke kota-kota di Saudi yang besar-besar itu. Ke Ar-Rashhi Banking misalkan. Karena Ar-Rashhi itu tiap Ramadan pasti dia bagi-bagi. Nah, kalau mereka melimpah ruah nggak bisa bagi, kita ini sebagai perpanjangan tangan untuk menyalurkan begitu. Insya Allah ya. Sehingga saya ambil contoh Ramadan yang lalu itu, saya begitu menghubungi dengan Deki atas nama Mahat Umar, langsung dikirim. Siapa itu? Teman kita itu. Seperti itu. Ya, sesuai kemampuan kita, dalam arti kita berbagi, nyambung kepada lembaga-lembaga, ma'ahid kalau perlu, sehingga insya Allah promosi kita, penyampaian kita kepada masyarakat itu hak, amanah, wahak, selain amanah dan benar, menyenangkan. Lah ini, menyenangkan ini penting ini. Karena ada inovasi-inovasi baru yang kita buat. Ojo panjat ya, panjat itu boleh, karena buka puasa itu panjat namanya, tapi itu harus penting. Itu jelas ya, iftar jamaah itu jelas. Dan bahkan kita tampilkan budget atau berapa iftar tiap-tiap menu itu. Baik, ikhwani al-ahibba rahimakumullah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Selanjutnya puasa Ramadan ini juga disebut syahru mudha'afatil ujur. Bulan untuk meningkatkan atau menambah atau bonus Allah tentang pahala itu besar sekali. Yang mana sholat sunnah dikasih pahala seakan-akan seperti sholat wajib. Sholat wajib dilipat gandakan biasanya cuma 10 kali lipat, sekarang 80 kali lipat. Itu belum Lailatul Qadar itu. Nah ini bukan obral bonus tapi beneran itu. Beneran bahwa memang mudhafa'atul ujur fi syahri Ramadan amrun ma'ruf. Pelipat gandaan nilai pahala itu harus menjadi motivasi kita besar kepada masyarakat ini untuk berbuat baik. Tapi yang namanya manusia tetap manusia, disuruh 1 hari 1 juz saja, oh ya berat. Tapi insya Allah, mudah-mudahan kita berupaya. Jadi tidak ada salahnya, walaupun masing-masing kita kemampuannya beda-beda, tapi kita sendiri bikin alur, bikin reel, bikin semacam ansyid, bikin aktivitas yang kita tahu rata-rata biasanya. Imam Syafi'i sampai khatam 60 kali ya. Itu kan ada syahrul syahrul qiyam tadi yang harus menjadi unggulan di bulan Ramadan ini. Apa namanya zakat, sedekah, infak itu juga terkait dengan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, apabila seorang sepuh ya, maka dia harus mengukir keindahan akhirat. Tidak ada yang bisa obat yang paling mujarab untuk menghilangkan stres kecuali gayuh,
mencita-citakan kemuliaan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Maksudnya apa? Ya Allah, Allahumma ja'al dunyana li akhiratina. Ini nggak muda, nggak tua sama. Gitu kan? Ya, tentu yang muda ini tetap dia melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak muda. Pak Agung luar biasa, tadi sudah bicara bahwa sedang ada program olahraga yang mudah-mudahan diniatkan yang baik sehingga menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang tidak kalah pentingnya Rasulullah mengatakan man fattara shaiman, barang siapa yang memberi iftar kepada satu orang saja berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasanya secara penuh tanpa dikurangi. Jadi kita sudah berpuasa, kita pun mendapatkan banyak pahala-pahala puasa karena kita memberikan iftar sesuai kemampuan kita. Nah, bab iftar ini atau bab untuk penggalangan dana ini jangan mendadak-mendadak. Sekarang ini sudah harus mulai digenjot. Makanya saya biasanya kalau menggunakan penataan sederhana di Mahat Umar itu beda dengan teman-teman guru yang lain. Kalau mereka itu harus Ramadan baru olah gitu. Tidak bisa. Jadi saya sambut bagaimana ada acara-acara penyambutan Ramadan. Istiqbal Ramadan itu di masjid-masjid di mana-mana itu mulai sudah. Sudah harus mulai. Teknisnya terserah mau 10 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya, dan seterusnya itu. Dan kita bisa menggerakkan para takmir yang bisa menjadi tangan perpanjangan tangan kita untuk mengadakan itu. Yang penting nanti ada fotonya, ada saatnya ini kita ini. Atau kita bantu dengan ustadznya dan seterusnya, maka ada istiqbal Ramadan. Kalau zaman dulu ada spanduk-spanduk yang sebagian kita turunkan. Atau kita bikin spanduk online. Ya, kita sudah punya majalah di Deki ini. Kita melalui media kita bikin berbagai macam tarhib Ramadan yang mutanawwi', yang bervariatif. Kalimatnya tidak satu, ya, tidak sekedar satu marhaban ya Ramadan tapi yang pas untuk bahasa grassroots, bahasa pemulung misalkan, bahasa yang ini. Sehingga syukur di tengah pandemi ini akan digembirakan dengan akan datangnya Ramadan dengan sekarang kan musimnya musim HP ya. Al-an na'ishu fi asril jawalat. Jawal itu jamaknya jawalat. Kita sedang hidup di era digital. Dan karena itu alangkah indahnya dan alangkah murahnya sebenarnya kalau kita ahli untuk membuat program-program tarhib Ramadan mentoriki media, melalui media dengan kalimat-kalimat yang bervariasi. Kalau perlu ada bahasa Arabnya nggak apa-apa. Jangan menyepelekan pengajian ibu-ibu di perumahan, banyak sekali tuh. Jadi komunitas ibu-ibu ini perlu disentuh. Pasti mereka punya grup. Kalau kita punya seseorang yang nyambung ke mereka, kirim aja satu, dikirim ke mereka semua itu. Dan ibu-ibu itu biasanya memiliki infial tinggi, emosional tinggi, emosional yang baik maksudnya. Semangat untuk bersedekah tinggi, jangan diremehkan begitu. Ya, maka seperti itu. Kemudian para takmir masjid, para ini, para itu. Insya Allah simpul-simpul masa itu ada di mana-mana. Sehingga kalau jaringan saya luas di khotib-khotib, di masjid-masjid, maka sering saya kirimi tentang makalah-makalah kecil tentang semangat untuk membuka masjid itu. Jangan sampai Ramadan libur semua, terpapar semua, pray semua, lah. Prosedur kesehatan wajib harus, tapi harus digaungkan sehingga insya Allah kita menjadi para pelopor yang kita sendiri terlibat dengan amal kebaikan dan kita insya Allah akan ikut aktif dalam sholat tarawih dan jadi profesi atau aktivitas seorang amil itu hingga yajma' bainal khairat, antum bisa mengerjakan hal-hal yang kelihatannya sibuk tapi sebenarnya biasa aja.
biasa aja begitu. Dan memang diri kita itu harus disibukkan dengan yang baik-baik. Kalau seorang mukmin tidak masyhul, tidak ditata dengan banyak agenda yang baik, meskipun bahasa orang umum sibuk, kita akan khawatirnya akan dimakan oleh pengaruh-pengaruh hawa nafsu, pengaruh-pengaruh nganggur, pengaruh-pengaruh faro, pengaruh-pengaruh istirahat yang berlebihan. Tapi kalau nggak istirahat, ya jangan, harus istirahat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, kami misalkan tidak punya sesuatu yang yang pantas untuk diberikan buka puasa, bagaimana? Kata Rasulullah, walaupun hanya seteguk air, itu Anda akan mengantarkan Anda untuk menuju telaga Rasulullah SAW, haud. Dan kalau nggak salah, haudul kautsar ya. Ini spesial. Nabi memiliki telaga, sumber mata air yang khusus spesial untuk Nabi Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Faman siapa yang berhasil memberikan iftar satu orang, dia akan sampai ke telagaku. Dan siapa yang minum satu seruputan, faman syaraba syurbatan min haudhi falan yadma abada. Barang siapa yang berhasil sampai ke telagaku nanti, dan semoga kita semua yang mendengar ini, termasuk saya, kita semua, termasuk ahlul jannah dan ahlul haud, yang akan mendapatkan telaga Rasulullah SAW. Karena apa? Karena selain kita aktif untuk menyuruh orang berinfak, mudah-mudahan kita pun juga sedikit banyak bisa berinfak di langgar kita masing-masing, di rumah tangga kita masing-masing, sebagai seorang suami yang membahagiakan keluarganya dengan iftar Ramadan yang istimewa. Coba ancetai es teh sekali-kali es campur gitu. Maksudnya apa? Biasanya, mohon maaf ini ya, budget Ramadan itu naik, pengeluaran Ramadan naik, seiring dengan naik semangat ibadah naik, rezeki naik insya Allah. Begitu. Wa nahnu la nadri, kita tidak tahu min aina ya'tir rizq. Ahyanan, kadang-kadang ya, bukan di jalur biasanya, gitu kan? Ada jalur-jalur yang diberikan oleh Allah, yang itu bighairi hisab. Bighairi hisab. Antum sehat, keluarga tentram, itu mahal harganya gitu. Dan seterusnya, insya Allah. Mudah-mudahan yang terlibat dengan lembaga Amir ini tidak lupa beramal, insya Allah, sesuai kemampuan masing-masing. Karena itu, wabil infak, yazidul mal, la yanqusu malun bisadaqatin. Harta tidak akan kurang jika disedekahi. Cuma sedekah itu ada aturan mainnya. Selalu Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa yang kami rizkikan kalian pergunakan untuk dibelanjakan. Jangan belanja dihabisin semua, jangan. Wa mimma, dari sebagian. Allahu a'lam. Yang terakhir, kata Nabi, fa'aksiru min arba'i kalimat. Perbanyaklah, wahai umat Islam, di dalam Ramadan nanti, memperbanyak 4 kalimat, yang 2 itu akan membuat Allah ridho, dan Allah senang, Allah ridho. Kalau Allah ridho, kita diberikan semuanya. Itu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalimat syahadah jelas nyambung ke tauhid. Kalimat istighfar itu kalau kalimat Allah, la ilaha illallah, ya Allah akan ridho. Kalau kalimat astaghfirullah, kita butuh ampunan Allah. Artinya seperti Sayyidul Istighfar ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, kemudian minta ampun. Itu luar biasa, mandi. Kemudian yang 2 kalimat berikutnya, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami mohon perlindungan kepadamu dari murka Engkau ya Allah, dan dari panasnya api neraka. Demikian rekan-rekan yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan. Persiapan menuju Ramadan, ada persiapan
imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, persiapan mental, persiapan iman, persiapan ibadah, persiapan fisik, persiapan finansial. Mudah-mudahan ada rezeki yang kita bisa bagi untuk Ramadan nanti, sehingga ketika kita mencontoh Rasulullah dapat memberikan semangat infak seperti angin berhembus, maka di saat itulah Allah akan melepaskan rezeki dengan tidak terbatas dari langit untuk kita semuanya, insya Allah. Ayyuhal mu'minun, jangan pernah takut. Takut miskin ketika Anda berada dalam riayah Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makin kuat kita berjuang untuk ibadah ini, makin kuat kita berjuang untuk agama Allah ini, makin kuat kita memikirkan umat dan rakyat ini di ajlillah. Insyaallah lembaga yang namanya Dompet Quran ke depan nanti, fil mustaqbal, menjadi lembaga yang besar, lembaga yang penuh berkah, lembaga yang bermanfaat, insyaallah. Mubarakan, mubarakan, mubarakan. Dan mudah-mudahan perolehan yang diperoleh akan terus melejit karena jangkauan yang kita ayomi atau yang kita kelola memiliki cabang-cabang dan memiliki agenda-agenda yang mutanawwi'ah, yang bervariasi, sehingga negara memandang ini bermanfaat, masyarakat memandang bermanfaat, seluruh lembaga-lembaga Islam memandang bermanfaat. Jadi kehadiran kita, istilahnya solihun li nafsihi nafi'un li ghairihi. Untuk dirinya, untuk lembaganya soleh, dan untuk orang lain akan semakin bermanfaat. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada saudara moderator, pembawa acara, untuk menyampaikan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai materi kita pada pagi hari ini oleh beliau Ustaz Kiai Haji Abdus Salam. Di sini luar biasa, sedikit kesimpulan sebelum menuju ke pertanyaan Pak Kiai ya, tentang bulan Ramadan. Jadi di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, kemudian kita juga dilatih untuk sabar, untuk istiqbal Ramadan, dan juga tadi beliau juga menyinggung bahwasanya al-an na'ishu fi ashil jawalat, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah berada di era digital seperti itu, sungguh sangat pas momennya. Besok bulan Ramadan, amil siap berjuang dan siap menyambut daripada Ramadan dengan penuh semangat mengadakan program-program pemberdayaan insya Allah. Dan juga terakhir beliau tadi mengatakan bahwasanya siapa yang memberi iftar kepada satu orang, maka dia akan disampaikan ke Telaga Kausar, seperti itu. Jadi sungguh luar biasa jika kita ada sedikit uang yang bisa disisihkan untuk memberikan iftar kepada saudara kita, sehingga nanti kita bisa disambut oleh Rasulullah di Telaga Kausarnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang Oke, tentang apa? Tentang amil Pak Kiai. Amil yang menyemarakkan daripada bulan Ramadan itu pahalanya seperti apa? Tadi saya katakan ada program penyambutan Ramadan. Jadi kalau simpelnya itu likulli maqamin maqal. Jadi setiap program sesuai masanya itu harus ada khitab
ada pesan-pesan singkat yang menarik dan menggairahkan. Selama saya tadi kan global, umum. Oh, teman-teman mau minta, misalkan kita penyambutan Ramadan itu ada begini, apa yang pas? Nah, bisa dicari itu. Bisa dicari, sehingga contoh begini ya, ada program sembako untuk fuqara wal masakin sebelum masuk Ramadan. Contoh ini. Tapi sudah kita petakan. Tentu tidak bisa melebar yang berlebihan, tapi karena lembaga kita itu besar, kita punya banyak komunitas. Ya, ceritanya begitu. Komunitas, sehingga yang kita mau bantu itu, ini jangan menunggu Ramadan. Jadi sifatnya dalam penyambutan Ramadan itu ada acara apa? Ada acara apa? Jadi sambut Ramadan dengan sedekah misalkan. Dengan sedekah. Dengan kita 50 imam masjid yang kita ingin bantu. Misalkan begitu. Masing-masing perlu sekitar 200 misalkan ribu. Atau kita buat paket gitu. Dan itu nggak nunggu Ramadan nanti. Tapi kalau kawan-kawan yang nggak semangat, oh nunggu nanti aja Ramadan baru, ini terlambat nanti. Jadi yang namanya amil ini harus proaktif untuk menyambut momentum. Momentum apa ini? Itu namanya fikih momentum kalau bahasanya Ustaz Mudhafar begitu. Ustaz Mudhafar punya materi dulu itu bagaimana pentingnya fikih momentum. Fikih momentum itu bukan sekedar baru masuk, tapi sebelumnya sudah mempersiapkan begitu. Apa yang layak, apa yang pantas, baromid atau ansyito, program-program yang diletakkan pada sebelum Ramadan itu apa, gitu kan? Dan kalau seandainya dibatasi ya, yang penting ada 3, 4, 5 atau 2 ada. Nanti sebenarnya kan sembako itu luas. Kalau seandainya ada kelebihan dibagi di saat Ramadan ya nggak apa-apa. Dalam arti ini berjalan terus begitu. Program sembako diberikan qabla dan inda Ramadan gitu sifatnya. Bahkan ada perlunya ba'da Ramadan karena mereka sedang terpapar tidak punya apa-apa gitu. Gitu kan. Tapi kalau bahasa orang umum ada santunan fuqara wal masakin, biasanya ini mendekati 10 hari terakhir. Terserah itu ya. Ada program aitam. Jadi ada 10 Ramadan pertama, 10 kedua, 10 ketiga, dan itu nggak harus sama. Jadi kalau program di pusat itu ada, walaupun nggak terlalu banyak, mungkin di daerahnya bisa ditajamkan, bisa dirinci. Artinya bisa dibuat kreasi. Ini kami mau buat begini ya, monggo silakan. Jadi kalau semakin sesuai dengan kedaerahan, sesuai dengan tempat tadi, itu semakin dimaklumi dan diberkahi oleh Allah karena kita menyapa orang-orang kayanya dengan enak itu. Makanya teman-teman amil harus bisa mempelajari tradisi masyarakat. Ada apa di situ? Tradisinya selama baik, tidak pernah agama, ya sudah, include, nggak ada masalah itu. Menjadi bagian dari agenda yang kita cermati. Karena kalau antum sampean membuat sebuah acara yang gharib, yang dipandang asing dari masyarakat, khawatirnya nanti tabrakan. Atau dicurigai, atau disalah mengerti. Salah mengerti repot seperti itu. Karena itu, dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masjid penting itu untuk mengetahui karakter masing-masing di setiap daerah. Tapi ala kulli hal
program utamanya sudah harus ada. Program asasinya sudah harus ada, sambil kita menyelami dan ketika mau diturunkan di sebuah daerah itu lihat keadaannya. Ini cocok di sini, kurang cocok di sini. Bukan nggak cocok, kurang cocok di sini. Ini cocok di sini, kurang cocok di sini, begitu. Sehingga ada hal yang tidak bisa dipaksakan, program itu digulirkan di sebuah perkampungan atau desa di Mojokerto, di Jombang, di sini. Misalkan karena benturan dengan lembaga zakat di dekat itu, bisa kita harus menghormati mereka. Gitu. Kalau perlu tahun dengan mereka, karena mereka sedikit, kita sedikit, dikumpulkan jadi banyak. Jadi tahun di antara dua lembaga, maaf muskilah, no problem, nggak ada masalah itu. Tentu dengan koordinasi dengan atasan kita, dengan mas'ul kita, mas'ulnya akan koordinasi dengan di atasnya lagi. Jadikan itu musyawarah online istilahnya, musyawarah online yang sifatnya itu ijtihadi. Kalau ada temuan khusus yang perlu musyawarah dan izin kepada Pak Agung langsung, karena ini gede nih. Kerannya besar, tapi antum nggak bisa untuk menggulkan, tapi ini orang-orang pusat perlu untuk turun di situ. Ya, antum kayak burung hudhud ya, bilang ke Nabi Sulaiman, ini peluang tinggi ya Nabi Sulaiman, ya Malik, wahai rajaku, peluang yaitu Ratu Bilqis ini perlu diajak untuk masuk Islam ini, gitu kan. Jadi kita nggak bisa akses sendiri, kita bicara peluang, kita laporkan ke atasnya untuk diakses insya Allah. Mohon maaf, jadi ini teknis ya, tapi intinya saya khususnya akan mendampingi antum semua, hal-hal yang kaitannya dengan syar'i boleh nggak boleh pertama, yang kedua kalau ada pengalaman dari Dewan Syariah nggak ada salahnya untuk kita ikut sharing, memberikan masukan-masukan pengalaman masa lalu begitu. Ya mudah-mudahan kalau sampean bikin proposal bahasa Arab nanti saya bantu untuk membahasa Arabkan. Artinya kalau khusus untuk daerah Turki saya nggak bisa bahasa Turki, tapi kalau untuk kawasan Arab ya Emirat dan seterusnya insya Allah itu bisa bukan. Syukur-syukur kalau penjenengan di Dubai Quran ada tenaga untuk masalah itu nanti yang dia paham bahasa Arab ya dan bisa menulis Arab, itu tentu lebih baik. Ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Monggo. Ini ada satu lagi Pak Ustadz. Oke, monggo. Ini tentang tentang kehebohan. Nah, kira-kira menyemarakan daripada ketika zamannya Rasulullah, sahabat, tabi'in, serta ulama-ulama itu menjelang Ramadan itu, beliau-beliau itu ngapain saja? Seperti itu. Iya, pertama data yang ada dalam sebuah riwayat hadis itu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Meskipun hadisnya dhaif, tapi dhaifnya tidak parah dan masih bisa digunakan untuk fadhail amal tentang doa. Kata Anas bin Malik, kan Rasulullah SAW idza jaa Rajab, ketika datang bulan Rajab, Nabi sudah mengkondisikan dirinya dan masyarakat untuk doa. Doanya itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan. Bagi orang-orang yang merasa ahli hadis, memang betul hadis ini dhaif. Tapi jangan kemudian kita meremehkan lalu menganggap ini bid'ah, jangan. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat hadis dhaif yang selama tidak mungkar, selama tidak dhaifnya berat, selama tidak berbahaya untuk diamalkan, itu lebih baik daripada ar-ra'yu, daripada hanya analisa-analisa, daripada pendapat-pendapat itu. Ini cuma doa saja kok nggak mau gitu kan. Yang kedua, yang saya tahu Rasulullah memang ditanya sama Siti Aisyah, kenapa ya Rasul di bulan Sya'ban ini engkau kok rajin beribadah, terutama puasa? Karena di bulan Sya'ban ini bulan di mana amal baik seorang mukmin itu diangkat oleh Allah secara spesial, bukan diangkat kayak biasanya gitu. Turfa'u fihil a'mal, maksudnya khosoh. Kan setiap langit itu ada pintunya, dan malaikat-malaikat pembawa amal soleh itu naik ke atas itu beda-beda modelnya itu, karena jumlahnya malaikat banyak sekali. Nah khusus di bulan Sya'ban itu ada spesial bahwa bongkoan amal yang
diiri sama malaikat-malaikat itu apa-apa gitu kan. Rupanya itu ya. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Saya senang kalau amalku sedang diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Kemudian berikutnya ada riwayat lain, ini dari Salman Al-Farisi ya, hadisnya. Ada di kitab At-Targhib wa Tarhib, kumpulan tentang fadail-fadail amal dan ancaman daripada dosa-dosa atau larangan Allah. Itu hadisnya agak panjang ya, hampir 2 halaman ya. Itu hadisnya sama Farisi, Salman mengatakan Nabi dulu ketika akhir Sya'ban, menjelang akhir, itu menyampaikan khutbahnya atau mau'idhahnya. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Ini akan tiba bulan yang sejuk, bulan yang damai, bulan yang menenangkan pikiran dan hati sampean, ibarat kayak zilal, naungan. Orang dinaungi saat panas itu kan sejuk ya, kena angin sepoi-sepoi, segar. Karena dia alam lepas nggak mungkin pakai AC ya, tapi AC Robbani dari Allah, semeriwing gitu. Terus tadi yang saya kutip, saya sampaikan tadi diantaranya dari situ. Ya. Qad adzallakum syahrun azimun mubarak, syahrun ja'alallahu siyama naharihi fariidah wa qiyama lailihi tatawwu'a. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr wa huwa syahrus sabr. Wasabru jazaa'uhul jannah, bla 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 sampai akhir tadi. Itu sebagian tadi saya modif ya, artinya itu kutipan sedikit dari hadis dan dari Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Karena itu saya anggap penting, Quran itu saya cantumkan tadi. Yang itu bukan dari hadis itu. Jadi ini sifatnya singkat begitu. Baik. Kemudian di masa Sya'ban ini ada hadis tapi juga dhaif ya. Ketika Sya'ban telah mencapai pertengahan, janganlah kalian berpuasa. Maksudnya Allahu a'lam, ini juga dijelaskan oleh ulama memang hadisnya lemah gitu ya. Hadisnya lemah sehingga tidak terlalu bisa dipakai standar. Hadis mengenai nisfu Sya'ban itu yang kuat di antaranya hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Albani yang bunyinya ya telah rabbukum ila khalqihi fi lailati nisfi Sya'ban. Di malam Sya'ban itu Tuhanmu muncul, nongol, turun ke alam dunia itu menampakkan di hadapan makhluknya, tapi makhluknya nggak tahu. Dan memang nggak bisa menjangkau gitu. Kayak di Arafah juga itu, kayak di sepertiga malam juga itu. Ini difahami oleh ahli basar gitu. Menegur dan menemui makhluknya gitu. Ternyata di malam nisfu Sya'ban itu Allah ingin mengampuni semua dosa yang mencari musuh, orang yang satron ya, nggak menyapa istrinya, orang yang sengaja bikin masalah dengan pamannya, dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, hanya persoalan sholat di masjid kok ribut, ya nggak boleh. Hanya persoalan wadah bukan isi kok ribut. Ya memang kalau isinya baik, wadahnya harus baik, tapi kebaikan wadah itu kan bervariasi. Ono masjid Darur Rahman, ono masjid Al-Qudus, masa sama kan? Susah itu. CT gak podo, menarane gak podo, modal takmir gak podo gitu. Tapi sholatnya podo gitu. Sholatnya tiap rawatib ada imam sendiri-sendiri, duitnya banyak dia. Muadzinnya ada 4. Maksudnya gede memang. Lalu di padane masjid ente duit gak duit terus piye? Bagaimana enggak? Lain. Terus itu ono kunutis itu enggak, orang masalah itu. Jangan jadi orang saling menyalahkan hanya masalah-masalah ya, ru'yah seperti itu.
Jadi jangan dijadikan partai sebagai misalkan ya sebagai atau masjid sebagai ini, nggak boleh. Ini kita itu kadang-kadang nggak menyadari kalau wadah itu wadah, bukan isi. Sehingga kita harus memaklumi, anaknya beda sama orang tuanya, anaknya bikin ma'had sendiri. Aku mau melo ayah, aku bikin ma'had sendiri. Terus piye? Sampean bingung, nggak usah bingung. Sampean kayak duit malahan. Iki duit kamu sampean. Jadilah orang tua yang berlapang dada ketika anaknya bikin ma'had sendiri. Tidak masalah begitu. Asal nggak kafir aja gitu kan. Ma'had kafir nanti. Nah ini bagaimana kita melatih diri untuk menjadi orang yang wasi'ul sadr, wasi'ul fikri. Jangan menganggap NU enggak Ahlus Sunnah atau sebaliknya hanya NU yang Ahlus Sunnah. Atau Muhammadiyah enggak Ahlus Sunnah. Tak akan ngajari mereka. Mulai kapan fondasi Ahlus Sunnah hanya NU saja. Akhirnya gitu. Jadi agenda nggak tahu ya yang cocok buat antum pribadi maupun buat lembaga, nanti dipetani aja dari alur yang saya sampaikan ini. Kira-kira ini pengkayaan saja ya, saya sebutkan banyak hal. Rasulullah SAW itu kan mengambil banyak ijtihad yang sesuai dengan sarana-sarana dakwah di zaman mutakhir ini. Insyaallah maka asluhu halal fahuwa halal. Sesuatu yang aslinya halal halal, sesuatu yang aslinya haram haram. Gampang kan seperti itu. Jadi jangan mudah untuk mengklaim orang ini bid'ah, ini khurafat, ini halal. Dengan orang awam pun kita diam dulu, bukan berarti ridho, tapi memaklumi keawamannya itu gitu. Insyaallah ikhwani fillah rahimakumullah, apa yang antum butuhkan sebenarnya disebut ya, itu nanti malah tapi ya enggak apa-apa, kadang-kadang itu program itu bisa dibuat banyak, nanti direvisi lagi, dirampingkan lagi menjadi karena maklum ya masukan dari banyak pikiran ditulis dulu, nanti saat mau digedok mau bermodal pengalaman saja. Insyaallah saya yakin Pak Agung ini orangnya salafi dan modern ya. Salafi itu maksudnya berkeinginan agar dewan-dewan syariah, Ustaz Agung dan seterusnya ini mendampingi supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali itu perlu berani tapi nggak ngawur gitu. Ini punya kapasitas yang beda sama kita. Insya Allah cocok tadi ya, dengan gantengnya, dengan sehatnya gitu ya. Saya lihat dari awal tuh semangat memang ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua dan beliau sehat walafiat. Sehat walafiat, insya Allah. Ada kita akhiri dengan doa. Ya. Moga Ustadz bisa diakhiri dengan doa. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdal hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في شعبنا. الله بلغنا اللهم رمضان. اللهم اجعل اللهم اجعل اللهم اجعل مؤسستنا هذه dompet Al-Quran ya Allah, muassasah mubarakah ya Allah, ta'ti khairatiha fi kulli zaman wa kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana fi syu'unina kulliha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ja'al hayatana fi hadhihi dunya hayatan mubarakah sa'idah waj'al mautana mautan syahidan mautan kariman mautan ya Allah la fitna fiha jama' rahmakumullah. Allahumma ja'al mautana fi sabilik waj'al mautana fi madinati rasulik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah.